Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, kembali lagi bersama saya Ranianisa Putri dan hari ini saya ditemani rekan. Oleh siapa ya? Ya, rekan saya. Tak asing lagi, kenalkan nama saya Sugeng Wiyatno. Jadi hari ini saya bersama Pak Sugeng sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan seperti biasa di bulan puasa kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Sekitar puasa. Ramadan ya, Iya, berpuasa. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih dengan narasumber cilik kita nih. Iya, narasumber cilik ya. Nah, mungkin sahabat Surya sudah pernah bertemu atau melihat bertemu ya. Kalau anak yang dari SMP Muhammadiyah mungkin udah kenal. Sering sekali lah, udah tahu. Karena bocil ini udah biasa tampil ya di depan. Iya, ketua OSIS nih Pak. Oh iya kah? Iya. Oh iya lupa. Mungkin Ketos yang kita ini rupa ini. yang sering ikut atau nonton podcast mungkin sudah beberapa kali pernah melihat gitu ya. Nah, jadi boleh kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini. Ada siapa di sini? Baihaqi Fazri Haizan. Iya. Panggilannya Abai. Abai. Nah, Abai, nih kita akan bahas-bahas Kita masalah ngobrol-ngobrol santai nih, Bay. masalah puasa nih. Mungkin Gimana, pertama, Bay? Puasa enggak, Bay? Puasa. Hari ini puasa? Puasa lah. Udah ada buang belum nih? Belum. Ada mokel belum? Belum. Aduh, selamat. Mudah-mudahan sampai akhir, Bay ya. Amin. Nah, ini bulan nih, ini kecil-kecil nih cabai rawit nih. Iya, Pedes kenapa? nih. Wah, ini Kenapa nih? selalu terdepan nih. Wah. Terdepan dan terpercaya. Oke, nih Abai, mungkin mulai dari kita belajar puasa dulu. Ini kan biasanya nih Pak Ugeng anak-anak yang di dalam usia-usia seperti Abai ini, mereka tuh masih mungkin belajar nih karena peralihan nih kan dari SD ke SMP. Masih belajar bagaimana sih caranya untuk bisa menahan lapar gitu ya, haus, dan bisa menjalankan puasa itu selama 1 hari full. Nah, mulai dari Abai dulu. Kalau dulu waktu masih kecil diajarkan puasa itu dari umur berapa sih? Kalau enggak salah kelas 3 atau kelas 4. Kelas 3 sampai kelas 4 atau kelas 4 gitu ya, SD ya. Nah, apakah itu udah full atau iya, masih? atau belum? Biasa kalau enggak itu tuh setengah hari. Nanti habis buka sehari nyambung lagi gitu. Apa istilahnya tuh puasa apa? Oh iya. Habis Iya, buka nyambung lagi. kalau ngajarkan anak kecil dulu tuh gitu. Jadi Saya dulu buka setengah hari buka, habis itu udah buka nggak nyambung-nyambung lagi gitu. kalau ngajarkan tuh boleh buka, nanti habis buka makan sehari nyambung lagi puasa lagi sampai sore. Oh gitu. Dulu nih sahabat Surya, kalau saya puasa setengah hari juga ya, mungkin sama kayak Abai, tapi cuma sampai jam 12 habis itu buka nggak puasa lagi. Nggak nyambung lagi. Ternyata ini dari Pak Ugeng nih ada versi yang berbeda juga nih, nyambung lagi. Bisa kan ngajarkan anak-anak tuh kayak gitu. Ya kalau Abai gimana gitu ya? Abai juga gitu ya? Sama iya. Iya. Biasanya gitu. Berarti ada kesamaan ya antara pola didik Pak Ugeng ke anak-anak Pak Ugeng dan Bang Abai sendiri. Nah, sekarang nih yang mulai kita Ibu tanya ini, ada ini nggak kayak reward gitu kalau misalnya bisa nih puasa full selama 1 bulan? Misalnya kan apa bapak atau ibu tuh nih Abai nanti kalau puasanya full sebulan dulu lah kalau masih Iya, betul. Sekarang sih nggak lagi nih kan. Mana Sekarang tahu udah gitu gede. kan, mungkin ada reward nih dari ayah nih tahun ini, kira-kira apa? Kalau full dapat apa gitu. Kalau full tuh biasa aja sih kalau ada duit lah kita ganti HP baru. Asik. HP baru guys. HP baru. Emang HP-nya itu lama. Wes. HP Untuk apa tahun ini Sungsang? ya. Reward tahun ini ya. Itu HP Sungsang. Kalau darinya itu dapat duit THR kayak sekitar 250. Wow. Dari siapa? Nyai, Ya itu siapa? nenek. Oh nenek. Besar ya. 250 ya THR-nya ya, lumayan ya untuk Gitu. nonton bioskop Kalikan jalan-jalan. berapa nyai itu? Ada berapa nyainya? Ada 2. 500. Tapi kan enggak semuanya ngasih. Apa dua-duanya cuma satu doang? Satu doang. Nah, satu Satu kan. doang. Ya, enggak semuanya ngasih. Iya, tapi nggak apa-apa, itu kan jadi pemacu gitu ya. Jadi motivasi. Motivasi betul Pak Ugeng. Kalau tahun-tahun lalu rewardnya apa aja tuh? Sama. Hah? Tapi Sama juga ganti tapi handphone? ayah bukan handphone. Ayah tuh pokoknya ndak ada apa-apa gitu. Cuma nyemangatkan biar bisa puasa full, biar bisa dapat THR dari Nyai. Oh, gitu. Jadi kalau tahun ini lebih spesial ya. Tahun ini lebih spesial nih sahabat Surya. Nah, ini Pak Ugeng, kita mau nanya yang paling susah untuk ditahan nih, lapar apa haus kalau puasa? Kalau Kalau Abai lah. Kalau Abai lah. haus. Haus ya. Harusnya. Haus.
Betul. apalagi siang gitu ya, Iya. panas-panas ya, Karena- iklan marjan. Iya. Karena memang kita kan sepertiga tubuh kita tuh isinya air. Iya. Ketika kita nggak minum, otomatis kekurangan cairan kan. Jadi terasa sekali gitu kan. Jadi memang salah satu yang jadi tantangan ketika kita puasa memang dahaga lah hausnya gitu, yang kalau kita nggak makan sehari mungkin masih bisa, tapi kalau nggak minum itu rasanya tuh kayaknya berat sekali lah. Nah nih Bay, ini kan menurut Abai nih, dari Abai belajar puasa tuh dari kecil. Nah sekarang kan Abai udah ngerti kan puasa kayak apa. Kira-kira eh, puasa menurut Abai itu kayak apa sih gitu? Puasa itu seperti kayak biar kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada hari sebelumnya, agar kita bisa memperbaiki diri untuk jauh lebih baik, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Supaya lebih baik lagi. Jadi membantu kita gitu ya, untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut bersama dengan narasumber kita hari ini, saya ingin menginfokan untuk sahabat Surya yang ingin update informasi terkini dan terbaru dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, sahabat Surya bisa hubungi kami atau kunjungi kami di www.smpm1ptk.com. Nah, ini kita balik lagi nih membahas soal Ramadan atau bulan puasa. Nah, kira-kira nih selain dari mengikuti puasa, kemudian belajar dan mendapatkan reward, kira-kira gimana dengan ibadahnya? Ada peningkatan nggak tuh kalau di bulan puasa? Oh ada. Mm-mm. Setiap sahur tuh kita tuh selalu manggil teman untuk ingatkan sholat subuh. Oh gitu. Selalu ngajak Lewat WA sholat apa? lewat WA, biasa manggil ke rumah teman Oh, gitu. Ada. Ada. Sahur on the road. Gitu. Jadi sahur bareng gitu ya? Enggak sahur bareng. Sebelum Sholat subuh aja. Oh, setelah sahur. Ya. Masa yang dekat-dekat rumah mungkin? Yang ada yang jauh, Oh iya. Siapa yang nganter subuh-subuh? jalan kaki. Jalan kaki. Kan kalau subuh tuh rame sekarang kalau Ramadan. Iya sih, tapi iya semangat ya, bagus ya. Saya jauhnya tuh dari mana ke mana lah? Dari rumah ke masjid tuh kayak kayak mana ya? Pokoknya agak enggak jauh lah gitu. Yang kawan Abai yang itu, yang dari jauh itu, di mana rumahnya tuh? Itu- Paling jauh. Paling jauh tuh di Oktamlia 1. Kita di Oktamlia 2. Oh. Berarti itu di rumah Beda kakek gang ya. Rumah kakek kan? Iya. Heeh. Itu kayak beda gang nggak sih, Bang? Kalau di sana itu kemungkinan sebelahan gang gitu, tuh kan agak Iya, jauh iya. gangnya. Oh, iya. Jadi itu ya, ada semangat gitu ya ketika bulan puasa untuk menambah ibadah, meningkatkan ibadah kita. Gimana kalau dengan tarawih? Tarawih biasa juga Biasa juga ya mengikuti ya. Cuma rutin nggak tuh rutin. sampai hari ini? Mm-mm. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ugeng ya. Terus kali ini kan masih masa-masa di mana memang apa namanya semangatnya ini masih tinggi gitu kan, baru-baru ya. Nah, ini baik. Sekarang ini kan udah mendekati 10 hari terakhir Ramadan nih. Mm-mm. Artinya salah satu di malam ganjil 10 terakhir itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kira-kira nih Abai apa yang Abai lakukan kalau bisa menggapai malam itu gitu? Apakah mungkin ditingkatkan tadarusnya atau apa gitu? Iya, pokoknya kalau kita bisa nggapai malam Lailatul Qadar tuh kita mau meningkatkan tadarus, sholat tarawihnya rakaatnya agak dibanyakin, gitulah. Sholat-sholat sunnah terutama ya, sholat-sholat sunnah, tahajud, kemudian duha, kemudian sholat rawatibnya juga jangan tinggal, pokoknya perbanyaklah. Kemudian itikaf di masjid ya. Iya. Ya, jadi bulan puasa ini menjadi ajang kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita gitu ya. Ya. Nah, kira-kira godaan yang paling sulit di ini nih, untuk Abai nih, yang paling sulit nih ketika bulan puasa. Kira-kira tuh apa aja sih, atau godaan datang dari mana aja gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti mulus-mulus aja nih dalam menjalankan bulan puasa. Oke, ada lagi nih Pak Ugeng. Gini, baik. Menurut Abah ini salah satu manfaat puasanya apa? Manfaatnya tuh gimana ya?
susah jelasinnya. Ya, kalau Pak Sugeng bisa ngasih tambahan nih, salah satu manfaat puasa itu sebenarnya melatih rasa kita. Rasa itu dalam arti gini, saudara-saudara kita di luar sana Iya. ada yang tidak makan Mm-mm. sehari, ada yang tidak makan 2 hari, ada yang nggak makan 3 hari Betul. karena kondisi, bukan Iya. karena mereka puasa tapi karena kondisi. Iya. Jadi salah satu kita puasa itu bisa merasakan, oh begini rupanya ketika saudara kita nggak makan, laparnya, hausnya, kan? Iya. Jadi dengan begitu kita bisa menyisihkan. Kalau kita punya rezeki sedikit atau punya kelebihan, disisihkan untuk saudara-saudara kita. Jangan sampai di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang tidak makan ya karena kondisi ya. Nah, itu. Jadi itulah salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Jadi Iya. melatih sensitivitas kita, rasa kita gitu. Iya, betul sekali Gitu, Pak Bung. Kak, Jadi ya. di bulan puasa sebenarnya salah satunya juga itu ya. Jadi kita Iya. bisa merasakan menjadi orang yang Peduli, iya, kita jadi peduli ini ya gitu. rasanya kalau orang-orang yang nggak Ya. bisa makan itu mereka harus nahan lapar, nahan Betul. haus gitu ya. Nah ini kita udah sampai nih di penghujung podcast. Jadi saya berharap nih sahabat Surya bisa mengambil hal-hal baik ya dari apa yang Betul. disampaikan hari ini dan bisa meningkatkan juga ibadah puasanya dan bisa mencapai hari yang fitri nanti Amin. bersama dengan keluarga. Betul. Nah ini untuk Abah ini sebelum kita tutup podcast kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan nih ke sahabat Surya, boleh disampaikan terlebih dulu. Pokoknya kalau puasa itu semangat ibadahnya dan jangan sampai lupa tinggal tarawih, sholat subuh, tahajud dan lain-lain. Semangat puasa. Rasa, pokoknya tingkatkan semua ya. Iya, ditingkatkan semuanya. Amal-amal solehnya juga ditingkatkan gitu ya. Sedekahnya juga. jangan sedekahnya lupa. juga. Iya, betul sekali nih. Nah, ini mungkin boleh terakhir nih ya, kita tutup nih Pak Ugo. Boleh. Dan sebelum kita tutup, terima kasih untuk sahabat Surya yang sudah menonton dan terus mengikuti kami. Dan jangan lupa untuk support kami terus dengan cara mengikuti akun Facebook kami di Muhammadiyah 1 Pontianak dan akun Instagram kami di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan untuk penonton YouTube yang setia juga, jangan lupa nih untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih untuk Abah yang sudah menyempatkan waktu bersedia hadir bersama kami di podcast dan sudah kesekian kali menemani kami di podcast ya. Jadi untuk sharing-sharingnya terima kasih, semoga kita masih bisa tetap bertemu lagi di episode-episode yang lain bersama Abah. Dan akhirnya saya Rani Anissa Putri beserta rekan saya Sugeng Wuriatno mewakili seluruh kru dan tim yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.